Selamat datang pada materi teori komunikasi antar budaya untuk mengantisipasi gegar budaya. Mata kuliah Bahasa dan Komunikasi Lintas Budaya, mata kuliah wajib prodi semester 3 yang akan diampu oleh Dewi Puspa Arum dan Aal Indrajati, dosen prodi Linguistik Indonesia, FISIP UPN Veteran Jawa Timur. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah menemui atau mendengarkan kata yang terdapat pada gambar di atas? Hal ini bisa dibilang tentang gegar budaya. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi gegar budaya. Yang pertama, memahami komunikasi lintas budaya, yaitu interaksi antara individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda, melibatkan perbedaan bahasa, nilai, norma, dan perilaku. Tujuan utamanya untuk mencapai saling pengertian dan membangun hubungan yang harmonis. Lalu, mengapa komunikasi lintas budaya itu penting? Untuk globalisasi tentunya untuk interaksi antar budaya. Dalam dunia kerja, kita menemui tim yang beragam secara budaya, dan untuk kehidupan sehari-hari tentunya untuk berinteraksi dengan latar belakang yang berbeda. Lalu, mengenai gegar budaya atau reaksi stres terhadap lingkungan budaya yang baru. Tanda-tanda gegar budaya adalah rindu rumah, kesulitan beradaptasi, dan rasa terisolasi. Penyebabnya tentu karena perbedaan nilai, norma, dan harapan yang dilalui oleh masyarakat. Terdapat 4 teori komunikasi lintas budaya. Yang pertama, teori ketidakpastian reduksi, yaitu teori ini berfokus pada bagaimana individu berusaha mengurangi ketidakpastian atau keraguan. Lalu, teori jarak sosial. Teori ini menjelaskan bagaimana jarak sosial atau psikologis antar individu mempengaruhi komunikasi. Yang ketiga, teori akomodasi. Teori ini menjelaskan bagaimana orang menyesuaikan gaya komunikasi mereka saat berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir, teori identitas sosial. Teori ini menekan pentingnya identitas sosial dalam mempengaruhi perilaku komunikasi. Lalu terdapat implikasi untuk komunikasi lintas budaya. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, mengenali adanya perbedaan budaya dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi komunikasi. Yang kedua, menyesuaikan gaya komunikasi. Menyesuaikan gaya komunikasi kita agar lebih sesuai dengan budaya orang lain. Yang ketiga, mengurangi miskomunikasi dengan mencegah kesalahpahaman dan konflik yang timbul akibat perbedaan budaya. Dan yang terakhir, membangun hubungan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati dengan orang dari budaya yang berbeda. Lalu terdapat strategi mengatasi gegar budaya. Yang pertama, belajar budaya lokal. Yang kedua, berinteraksi dengan masyarakat lokal. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang realistis. Yang keempat, tetap terhubung dengan keluarga dan teman. Yang kelima, jaga kesehatan mental. Dan yang terakhir, jaga keterbukaan. Lalu kesimpulan yang didapatkan adalah tantangannya tentunya gegar budaya, miskomunikasi, dan stereotip adalah hal yang umum. Peluang dari hal ini adalah komunikasi lintas budaya membuka pintu bagi inovasi, kolaborasi, dan pemahaman yang lebih dalam. Kunci keberhasilannya tentu kita harus terbuka terhadap perbedaan, rasa ingin tahu, dan empati. Masa depan dari hal ini adalah dunia yang semakin terhubung membutuhkan kita untuk menjadi komunikator lintas budaya yang handal. Lalu teman-teman akan diberikan tugas mengenai simulasi negosiasi bisnis. Jangan lupa kerjakan tugasnya agar pengetahuan Anda semakin dalam. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi berikutnya.